Oke, mari kita langsung bedah materi Anda kali ini ya, spesifiknya bab 9. Judulnya saja sudah jelas banget. Empati. Ini semua tentang mereka. Ini bukan sekedar rasa kasihan biasa, tapi lebih ke gimana ya? Kunci fundamental biar kita bisa fokus sepenuhnya ke audiens Anda. Kita coba gali lebih dalam ya buat Anda. Ya, tepat sekali. Menarik loh bagaimana bab ini mengangkat empati itu lebih dari sekedar definisi kamus biasa yang kemampuan memahami dan berbagi perasaan. Ada kutipan Adam Grant yang menurut saya kuat sekali di sini. Empati menunjukkan bahwa Anda tidak mencoba memanipulasi audiens Anda mencoba membantu mereka. Nah, ini pergeseran penting kan? Fokusnya bukan lagi gimana caranya saya meyakinkan, tapi gimana saya bisa bantu mereka. Ini inti dari semua tentang mereka itu. Dan kenapa sih pemahaman audiens ini jadi sepenting itu? Bab ini kasih contoh yang cukup menohok ya soal presentasi di Tiongkok. Sesuatu yang mungkin keren di Barat bisa jadi gagal total di sana kalau kita nggak peka konteks. Betul. Perlu semacam apa ya kecerdasan tingkat lanjut katanya. Intinya sih kepekaan mendalam soal budaya dan kebutuhan audiens itu sebelum kita ngomong. Iya, iya. Dan cara praktisnya gimana? Ya interaksi langsung, seperti yang disarankan di materi Anda itu. Bukan basa-basi loh, tapi beneran. Coba ngobrol sebelum acara mulai. Tanya mereka maunya apa, gitu. Contoh penulis yang ngobrol santai sama Courtney dari Netflix pas di mobil itu bagus banget. Obrolan singkat itu bisa mengubah suasananya jadi lebih personal. Jadi kayak, oke, ini presentasi buat kamu dan timmu. Ini menunjukin Anda peduli untuk paham, bukan cuma ngomong. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana sih empati ini kelihatan dalam tindakan nyata? Ingat contoh debat presiden antara Bill Clinton dan George H.W. Bush tahun 92 yang dibahas itu, pas ada perempuan bertanya soal dampak utang negara ke dia pribadi. Iya. Ingat, responnya kontras banget kan? Clinton, dia maju, tatap mata, terus tanya balik pengalaman si ibu itu gimana? Kelihatan dia nggak cuma denger, tapi ikut merasakan. Betul. Sementara Bush malah kelihatan ngelirik jam tangannya. Kecil sih, tapi dampaknya besar. Itu dia. Satu nunjukin koneksi, satunya lagi kayak, aduh kapan selesai nih. Beda banget ya. Beda sekali. Ini bikin mikir juga, jangan-jangan kita sering yang ngelirik jam secara nggak sadar pas interaksi, ngasih sinyal kita nggak sepenuhnya di situ. Dan sikap mendengarkan kayak Clinton itu nyambung juga ke cara kita jelasin produk atau jasa kita, bukan? Tepat. Bab ini menggarisbawahi itu. Penting banget mendefinisikan nilai kita dari sudut pandang mereka, audience. Hindari jargon-jargon internal yang, kita aja yang ngerti. Kayak contoh, platform omnichannel terintegrasi itu. Buat orang awam kan, apaan tuh? Haha, iya juga ya. Jauh lebih kena kalau pakai definisi berbasis pengalaman mereka. Misalnya, kalau Anda mau wawancara media besar tapi grogi, nah, kami bantu Anda biar pede dan pesannya sampai. Fokus ke masalah mereka yang kita selesaikan. Itu kuncinya. Lalu ada soal likability ini, atau daya tarik personal, kayaknya nyambung banget sama empati ya. Ada tes kursi bus itu kan, apakah orang bakal nyaman duduk lama di sebelah Anda? Ini bukan cuma soal pinter atau jago, tapi soal nyaman nggaknya orang sama kita. Betul. Stephanie Ruh bilang, nunjukin sedikit kerentanan dan jujur, itu malah bikin disukai. Iya, itu poin penting soal likability. Dan ini erat kaitannya juga sama bahasa tubuh kita, sinyal nonverbal. Sumbernya bahkan nyebut istilah resting bothered face atau RBF, muka yang kelihatan bete atau nggak tertarik, padahal mungkin nggak gitu. Wah, iya. Kita mungkin nggak niat, tapi muka kita ngomong lain. Ini ngingetin ke riset Amy Cuddy juga. Dia bilang, kehangatan, warmth, itu seringkali lebih penting dari kompetensi pas orang bikin kesan pertama. Kehangatan itu katanya jadi saluran buat membangun pengaruh dan kepercayaan. Jadi senyum tulus itu penting, bukan sekedar pemanis. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda, bab 9 ini benar-benar negasin ya, empati itu bukan cuma pelengkap manis. Tapi ini fondasi utama supaya pesan Anda itu didengar, difahami, dan nempel di benak mereka. Intinya adalah bikin komunikasi ini sepenuhnya tentang mereka, audiens Anda. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Di zaman sekarang, AI makin canggih.
Bahkan bisa jadi CEO virtual kayak Tang Yu di Tiongkok gitu kan. Pertanyaannya, seberapa penting dan berharganya sentuhan empati manusia yang asli, yang tulus untuk bikin komunikasi Anda itu beda? Gimana Anda bisa secara nyata nunjukin sikap mendengarkan yang lebih dalam dan pemahaman tulus di obrolan atau presentasi Anda berikutnya? Itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama.